Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Allah yang penuh kasih, puji syukur kami aturkan kepadamu karena kebaikan dan kemurahan hatimu yang melimpah bagi kami. Engkau hanya ingin kami semua selamat, bahagia, damai, sehingga engkau mencurahkan apa yang bisa menjadi alat cintamu bagi kami. Selain putramu Yesus, selain Bunda Maria dan para kudus, kau memberikan kepada kami malaikat agung Mikael, Gabriel, dan Rafael, dan juga malaikat pelindung kami. Sungguh besar kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Semoga kami menyadari belas kasih-Mu yang luar biasa itu lewat malaikat yang kau berikan kepada kami secara pribadi. Terpujilah nama-Mu kini dan sepanjang segala masa. Amin. Saudaraku terkasih dalam Kristus, malaikat, peringatan malaikat pelindung bagi kita. Di zaman modern ini di mana positivisme begitu menguasai, maka kepercayaan dan iman kepada malaikat sudah sangat mengendor, bahkan hampir punah, dan orang menganggap itu hanya sekedar mitos, mitologi belaka. Tetapi gereja mempunyai sikap yang sungguh-sungguh yakin dan pasti. Di dalam kitab suci sungguh dinyatakan bahwa malaikat yang diutus Tuhan ya, untuk menjaga kerub, kitab Kejadian ya, sejak awal penciptaan. Abraham berkali-kali ditampakkan oleh malaikat. Kemudian Yakub yang bergulat dengan malaikat. Bunda Maria, Gabriel, Santo Yosef, Yesus sendiri di padang gurun, malaikat membawa Yesus ke padang gurun. Dan para malaikat juga menghibur Yesus ketika di Taman Getsemani. Bunda Maria dalam penampakannya di Fatima diawali dengan kehadiran malaikat kepada ketiga anak Lucia, Jacinta dan Francisco. Dan sekarang juga pasti malaikat datang dengan berbagai macam cara, dan saya dengar kemarin dari beberapa YouTube yang bicara tentang kehadiran dan pendampingan malaikat dalam hidup kita masing-masing. Dan sungguh luar biasa bahwa Tuhan memberikan kepada kita, setiap dari kita, malaikat pelindung. Jadi kalau bisa bayangkan berapa jumlah malaikat pelindung kita itu sebanyak manusia yang telah pernah diciptakan oleh Allah. Miliaran. Jadi malaikat saya itu, malaikat pelindung saya berbeda dengan malaikat pelindung yang lain, individual person, ya, pribadi yang individual yang berbeda dari setiap orang ke setiap orang yang lain. Kalau kita mencermati berapa jumlah malaikat saja, Tuhan menciptakan malaikat untuk setiap orang secara berbeda-beda. Dan malaikat itu artinya malak, artinya utusan Allah. Dia tanpa nama dan tidak boleh diberi nama. Seperti keyakinan gereja Katolik, tidak boleh diberi nama. Kalau diberi nama maka kita berkuasa atas malaikat itu. Bukan. Dia adalah utusan Allah yang membawa, melindungi, membantu kita untuk sampai kepada keselamatan. Dan itulah tujuan malaikat, utusan Allah. Saudaraku terkasih dalam Kristus, kalau kita mencermati ini, maka sungguh bagi saya, bagi kita semua, ini suatu bentuk cinta Allah yang luar biasa bagi kita. Seorang kudus yang beberapa hari kita rayakan pestanya, Santo Padre Pio, dari catatan dari pengalamannya diceritakan bagaimana Santo Padre Pio ini sungguh-sungguh bergaul akrab dengan malaikat pelindungnya. Ya. Bahkan boleh dikatakan dia berwawancara, berwawan muka, bercerita, berkisah. Bagaimana Padre Pio sampai pagi hari bekerja membalas surat-surat dari berbagai belahan dunia. Dan
Dan malaikat itulah menerjemahkan bahasa yang tidak diketahui oleh Padre Pio dengan tulisan tangannya sendiri. Dibantu malaikat sehingga dia bekerja sungguh-sungguh. Bagaimana malaikat itu juga membantu Padre Pio. Ketika ada surat dari Amerika di mana mereka tidak bisa bertemu, jangan takut. Padre Pio dengan penuh keyakinan dan penuh kepercayaan, ya, malaikat saya akan berkomunikasi dengan malaikat pelindungmu dan akan membantumu. Ya. Pada suatu saat Padre Pio juga mengeluh karena begitu besar sekali stigmata yang melukai tubuhnya dalam kelima tempat di mana dia harus menderita. Malaikat itu berkata, itu kehendak Tuhan. Karena Tuhan menginginkan engkau seperti anaknya Yesus. Ya. Dengan menjadi seperti Yesus, sungguh-sungguh seperti Yesus, karyamu, misimu akan luar biasa ke seluruh dunia. Itu jawaban malaikat. Dan kita tahu juga malaikat juga mengizinkan penderitaan. Yesus pun diizinkan menderita. Tetapi kemudian malaikat itu menghibur Yesus. Ya. Demikian juga ketika Yesus diajak ke padang gurun, malaikat mengizinkan juga supaya dia menderita. Jadi peranan malaikat itu bukan hanya bahwa menolong kita dari penderitaan, dari kesakitan menjadi sembuh, menjadi bebaskan, tetapi mengizinkan penderitaan itu terjadi supaya karya Tuhan menjadi lebih besar, lebih agung, lebih mulia. Dan itu yang dikatakan juga malaikat kepada Padre Pio. Ya. Tuhan menginginkan penderitaan dalam tubuh dan ragamu seluruhnya, supaya begitu besar karya yang orang-orang yang harus kau bantu, kau tolong. Dan memang sungguh-sungguh ada banyak kesaksian tentang bagaimana karya Padre Pio yang begitu luar biasa. Ya. Ketika Perang Dunia Kedua, ya, katedral atau tempat di mana Padre Pio itu berada, gerejanya akan dihancurkan, dilemparkan bom oleh tentara Italia yang Mussolini pada waktu itu. Entah bagaimana pilot itu tidak bisa menjatuhkan bom di gereja tempat Padre Pio, tapi di luar kompleks Rotondo itu, Pietrelcina, di mana Padre Pio datang. Dan itu artinya apa? Bukan hanya itu, karena kesaksian itu bisa terjadi karena setelah itu beberapa pilot-pilot Italia yang kemudian memiliki perasaan yang sama lalu berkumpul dan berhadapan dengan Padre Pio dan menceritakan kenapa kami tidak mampu dan tidak dapat melepaskan bom itu ke gereja Anda. Setelah peristiwa perang itu selesai, mereka datang bersama-sama di hadapan Padre Pio dan begitu banyak kesaksian dan luar biasa. Jadi dengan kata lain, malaikat itu tujuannya membawa kita kepada keselamatan sekali lagi. Jadi kalau kita menderita pun sebetulnya juga, ya, itu adalah mungkin Tuhan mau membawa penderitaan kita itu untuk keselamatan banyak orang. Ya, jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, seperti kata Paulus, ketika kita menderita, kita ikut serta dalam penderitaan Yesus. Dan kalau kita ikut serta dalam penderitaan Yesus, maka tujuannya supaya kita dapat dalam tanda petik menyelamatkan diriku sendiri dan menyelamatkan orang-orang yang bisa nanti kulayani. Ikut serta dalam penderitaan Yesus. Ya. Menurut saya luar biasa memahami penderitaan sebagai sarana keselamatan. Penderitaan salib sebagai rahmat. Karena lewat salib itulah Tuhan mengubah hidupku. Tidak lagi berfokus pada diriku sendiri, tapi berfokus mendengarkan malaikat dalam diriku sendiri. Dari pengalaman Padre Pio dikatakan, dia sering kali mengatakan kepada orang-orang yang jauh dari tempat tidak pernah bertemu dengan dia. Maka dia mengutus malaikatnya untuk datang kepada malaikat orang tersebut, malaikat pelindung orang tersebut. Lalu mereka berkomunikasi dan menolong orang yang tidak bertemu dengan Padre Pio. Dan ini ada banyak kesaksian, banyak tulisan-tulisan, maka anak rohani dari Padre Pio begitu banyak di seluruh dunia.
ya, dimanapun. Luar biasa. Sekali lagi saudaraku terkasih dalam Kristus. Inilah kesaksian dan tradisi gereja Katolik yang tidak dipunyai oleh orang-orang non-Katolik. Bahwa Tuhan bisa melakukan berbagai macam cara dengan malaikat pelindung kita, malaikat agung. Ya. Jadi di dalam hierarki malaikat itu ada kerubim, ada serafim, ada tronos, ya, pemerintahan, prinsipalitas, malaikat agung, malaikat dan seterusnya. Ada 9 ya hierarki itu. Ya. Dan itu ada semua dalam kitab suci. Jadi saudaraku terkasih dalam Kristus, mari kita sungguh-sungguh berkomunikasi, berdialog dengan malaikat. Dan bagaimana kita bisa berdialog dengan malaikat dan bisa menyadari kehadiran malaikat yang memang tidak bisa kita kuasai, Tuhan yang menguasainya. Ya, maka butuh apa? Keheningan dan kesunyian. Dan kita berdialog dengan malaikat itu untuk menolong orang-orang, terutama orang-orang yang sulit, orang-orang berdosa, entah itu suami, entah istri atau siapapun. Kita mohon malaikat kita, pelindung kita untuk berbicara dengan malaikat pelindungnya supaya orang tersebut mendengarkan yang baik, yang indah dalam dirinya. Sehingga terjadi pertobatan. Maka menurut saya ini salah satu cara, suatu teknik bagaimana kita dalam tanda petik mengubah orang lain untuk semakin baik. Kita mohon malaikat kita untuk berbicara dengan malaikat orang yang kita doakan itu. Dan biarkan mereka yang kemudian menggerakkan. Karena di sini godaan seperti misalnya Adam dan Hawa, Hawa mendengarkan suara malaikat jahat itu. Dan jadi malaikat jahat dan malaikat pelindung kita itu saling katakanlah bersamaan atau tidak bersamaan, yang menggoda satu dan menggoda yang lain, ya. Mengikuti yang baik atau mengikuti yang jahat, dan itu terus-menerus dalam hidup kita. Maka kecenderungan kita untuk melakukan yang baik itu harus dibina, dilatih terus-menerus, ya, sehingga kita bisa secara optimal menggunakan malaikat pelindung kita menggunakan dalam tanda petik kehadiran beliau, bantuan beliau untuk suatu karya yang baik bagi dunia, bagi diriku sendiri. Dan jangan lupa dari pengalaman Padre Pio bahwa penderitaan itu tidak selalu jelek, tidak selalu buruk. Seandainya kita terima salib itu adalah tanda salib kasih, jalan kasih yang Tuhan berikan kepada kita. Semoga Tuhan memberkati Anda di hari peringatan malaikat agung Anda masing-masing. Saya berdoa untuk Anda supaya malaikat Anda, malaikat pelindung Anda bekerja untuk Anda dan Anda dengarkan. Dan Anda memiliki kepekaan untuk mendengarkannya. Tuhan berkatilah anak-anak-Mu ini yang mendengarkan sabda-Mu ini. Semoga mereka semakin kuat, semakin teguh dan dalam tanda petik menggunakan malaikat yang Tuhan berikan dengan baik, mendengarkan yang baik dalam hidup mereka. Berkatilah anak-anak-Mu ini ya Bapa, dengan kasih karunia Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.